Okay, next problem. Now we are going to discuss number 3. Okay, let's do it. Perhatikan grafik berikut. Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara jarak S. Jadi di sini adalah jarak ya, di sini adalah S dan waktu T. Ya. S-nya adalah second, S yang ini space ya. Sama-sama S artinya beda. Untuk benda yang bergerak pada lintasan lurus ya, perhatikan gambar berikut. 1. Kecepatan benda adalah minus 3,6 meter per sekon. Apakah benar? Ya, V adalah S per T. Ya, atau boleh delta S per delta T. Delta S per delta T. Perubahan S adalah S-nya dari 8 kurangi 0, delta S-nya 8 dikurangi 0, waktunya adalah 5 dikurangi 0. Nah, ya boleh juga kita menggunakan konsep gradien, delta Y per delta X sama aja, seperti ini juga. Adalah sebenarnya bukan 8 kurangi 0, lebih tepatnya adalah 0 kurangi 8. Jadi karena semakin lama jaraknya semakin dekat, artinya di sini pertama jaraknya 8, dia mendekat. Dia kalau mendekat, jadi ini kita berdiri di sini, ya. Sebuah benda itu pertama di sini, lalu bergerak menuju kita. Jadi secara fisik seperti itu. Nah, konsep negatif dan positif itu ya terserah sih, ya terserah. Yang jelas konstan. Dia ini 8/5, 8/5 itu berapa ini? 8/5 itu sama dengan 8 dikali 0,2. 8 kali 2 6, 1,6 harusnya. Ya. Positif negatif itu tergantung acuan sebenarnya. Positif negatif tergantung acuan. Nah, ini acuannya nggak jelas. Yang jelas jaraknya semakin dekat terhadap waktu. Ya. Pertama jaraknya adalah 8, ya, saat waktu sudah mencapai 5 tepat di depan kita. Jadi kayak sebuah benda yang bergerak semakin mendekati kita. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita anggap kecepatan ke sana adalah kecepatan positif, jelas kecepatannya menjadi kecepatan negatif. Ya, kecepatan ke sana berarti kecepatan negatif. Jadi ini perlu kesepakatan sekali lagi plus minus. Oke, nomor 1 kita lewati dulu. Yang jelas angkanya keliru. 3,6 meter per sekon, plus minusnya itu kita lihat kesepakatan. Ya, yang jelas angkanya keliru. Angkanya keliru. Harusnya angkanya adalah 1,6. Oke. Kemudian nomor 2, percepatan benda sama dengan 2 meter per sekon. Percepatan. Ya, di sini percepatannya adalah 0. Ya, percepatannya A adalah delta V per delta T. Kecepatannya konstan. Ya, karena jarak ini garis lurus. Hubungan jarak terhadap waktu garis lurus. Di sini harusnya 0. Ya, harusnya 0. Karena delta V-nya 0. Ya, 0 per delta T. Ini pasti 0. Oke. Kecepatan konstan. Kemudian dalam selang waktu 0,5 sekon benda dapat menempuh jarak 4 meter. Nah, 0,5 itu tepat di tengah-tengahnya. Tepat di tengah-tengahnya. Kalau ini kita tarik garis pasti di sini juga tepat di tengah-tengahnya. Ya. Jadi 2,5, jadi nggak usah kita hitung, ya. Ini kecepatan konstan. Tengah-tengahnya kurang lebih di sini ya. Nah, di sini pasti di sini 4. Dari grafik saja kelihatan. Ya, di sini 4, di sini 2,5. Dalam selang waktu 2,5 sekon benda dapat menempuh jarak 4 meter, ini benar. Ya, oke. Kalau mau dihitung boleh juga. S sama dengan V kali T adalah 1,6 dikali 2,5. Kita kalikan pakai kalkulator. Ya. 1,6 dikali 2,5 sama dengan 4. Ya. Tanpa harus mengalikan, seharusnya kita tahu dari sini. Oke, nomor 4.
Kalau 3 benar, 1 dan 2 salah, 3, 4 pasti ya. Yang E harusnya. Tapi kita lihat, kecepatan benda saat T4 sekon adalah minus 6 meter per sekon. Ini harus benar. Ya, 1,6 minus, ya, tanda minus adalah arah. Tanda minus adalah arah. Jadi dia mendekati kita. Jadi asumsi kalau arah ke sana itu positif, ya berarti arah ke sana itu negatif gitu. Oke. Jadi 3 dan 4. Ingat ya, minus di sini adalah arah. Oke. Ini jadi kecepatan sebenarnya konstan, tapi kecepatannya menuju kita sampai berhenti tepat di depan kita. Oke, gitu aja. Nomor 3.